Kalau ngomongin soal toko sebelah yang penjualannya udah ribuan bahkan puluhan ribu pieces per produk, terkadang kita minder ya, dan pengen banget untuk jualannya tuh sebanyak itu. Tapi bisa gak sih kita jualan dan bisa mengalahkan produk-produk yang penjualannya udah puluhan ribu pieces seperti itu? Atau at least kita bisa bersaing dengan toko sebelah? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Tapi dengan catatan, semua itu butuh proses dan butuh waktu ya. What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Gue tau banget ini bakal jadi topik yang menarik banget buat kalian. Karena terkadang itu kita pengen banget ya, penjualan kita tuh banyak banget. Kita ngintip toko sebelah kayak, wah gila dahsyat banget orderannya. Gue juga pengen kayak gitu, gimana caranya? Oke, so jadi di video kali ini gue akan kasih tau kalian 3 tips caranya mengalahkan toko yang penjualannya udah ribuan bahkan puluhan ribu pieces. Tapi dengan catatan ya, mengalahkan di sini dalam artian bukan lu ngalahin toko tersebut, tapi lebih mengarah lu tetap bisa jual produk yang dimana lawan lu itu adalah toko yang penjualannya ribuan atau bahkan puluhan ribu pieces. Dapat ya poinnya ya? Bukan lu bener-bener ngalahin toko sebelah yang menjual produk yang sama dengan lo yang lu jual, lalu dia jualnya udah ribuan atau puluhan ribu pieces, terus lu ngalahin dia, bukan. Tapi lebih ke caranya, kita tetap bisa menjual produk yang sama, walaupun dia terjual udah banyak, kita tetap bisa jualan. Dan gak menutup kemungkinan nanti toko kita juga akan jadi ribuan atau bahkan puluhan ribu. Tapi bukan bener-bener ngalahin dia, tiba-tiba dia kayak turun gitu, kita jadi di atas dia. Ya itu butuh waktu dan proses lah. Yang penting kita tetap bisa jualan dulu, walaupun udah ada toko sebelah yang lakunya udah banyak banget. Tapi sebelum itu kalian tau lah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video baru dari gua. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian terhadap gua yang telah membuat video-video seperti ini. Jadi yuk, tinggalkan like kalian dulu. Gue hitung sampai 3 detik. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like. Kita masuk ke tips nomor 1. Tips 1. Red zone. Ketika kita memutuskan untuk menjadi dropshipper, reseller, atau distributor, kita harus pintar-pintar dalam memilih produk atau brand. Kenapa seperti itu? Jangan sampai kalian itu menjual produk atau brand yang sudah masuk ke zona red zone. Red zone itu apa sih? Red zone dimana kalian menjual produk yang udah zona merah. Dalam artian, harga udah ancur-ancuran, seller udah banyak yang jual. Kalau kalian menjual brand atau produk yang udah red zone, ini bakal berat banget. Karena apa? Karena ya udah banyak penjualannya, udah di paling atas di halaman pertama, dan kompetitor udah banyak banget seller yang jual. Jadi kalau misalnya kalian tetap nekat untuk menjual red zone, produk red zone ya, itu kayak jujur agak susah sih, bukan agak susah, bahkan sulit banget untuk menjual produk yang red zone. Jadi pilihlah jangan yang terlalu red zone gitu, masih blue ocean. Jadi kalian sebagai seller, sebagai dropshipper, reseller, atau distributor, pintar-pintarlah dalam memilih produk. Jangan sampai kalian itu menjual produk yang red zone. Jujur akan lebih enak kalau misalnya ada kompetitor yang jualannya itu ribuan sampai puluhan ribu, tapi kompetitor nggak banyak, sellernya nggak banyak. Dibandingkan, ya udah penjualannya banyak, kompetitornya tuh banyak juga. Jadi kayak, buat lu yang tokonya masih baru, ini bakal berat banget. Jadi gue lebih prefer antara lu main di blue ocean yang penjualannya belum banyak, tapi ada potensi laku, atau kompetitor itu nggak banyak, sedikit, tapi penjualannya udah banyak. Dan itu memang udah kelihatan bahwa produk tersebut potensial. Jadi kayak, itu masih oke lah. Tapi kalau misalnya udah kompetitor banyak, produknya udah hancur-hancuran harganya, terus terjual udah banyak banget, itu jadi sulit lah. Jujur sih kalau gue nemu produk yang red zone modelan seperti itu, gue skip sih, gak bakal gue jual produknya. Kalau untuk penglaris, iseng-iseng ada produk tambahan aja sih, dan gak jadikan produk utama sih, it's okay. Tapi kalau mau jadi produk utama untuk jadi hero, nggak, skip gue. Tips 2. Product code. Kalian tahu dong, nggak perlu gue bahas lebih dalam lah karena udah pernah gue bahas juga, di mana rata-rata seller yang penjualan udah banyak banget atau distributor itu ketika menjual brand atau produk itu ada namanya kode di belakang judul atau kode di foto produknya atau mungkin di deskripsi lah. Misalnya gue ambil contoh botol minum 1223. 1223 ini adalah produk code-nya ya, produk kode untuk produk tersebut. Nah kalau misalnya kalian itu juga memakai kode tersebut di judul atau di foto atau di deskripsi, ini akan blunder banget. Karena kalau misalnya kalian menemukan critical customer yang mencari produk kalian, ketemu nih produk kalian, terus dia lihat ada kode 1223, dia akan cari lagi di marketplace yang lain, kode 1223. Dan yang keluar adalah produk-produk yang apa? Yang sudah terjualnya banyak, atau mungkin toko-toko yang sudah besar. Ya udah otomatis dong, customer akan membeli ke toko sebelah yang penjualannya udah banyak. Jadi hindarilah produk kode. Jadi kalau misalnya kalian mau menjual produk tersebut, hindari produk kode yang ditaruh di judul, foto, dan deskripsi. Pokoknya hindari namanya produk code. Nah, untuk kalian mengetahui tipikal customer di online, kalian bisa nonton di video yang ini.
Di situ gue udah banyak menjelaskan mengenai tipe-tipe customer yang ada di online. Jadi kalian juga harus pelajari supaya kalian tahu cara mengatasi customer-customer yang modelan seperti itu tuh gimana. Jadi ditonton. Jujur banyak banget gue lihat seller-seller kecil itu banyak menggunakan kode SKU yang dimana harga lu gak paling murah dan toko lu juga masih baru. Atau mungkin tokonya belum berjalan terlalu lama. Tapi lu menggunakan kode SKU yang ada, lu iklanin yang dapat toko sebelah. Jadi sayang banget gak sih? Jadi hindari namanya kode SKU ya guys. Tips 3. Update produk. Ingat ya, kalau misalnya kalian dropshipper atau reseller, sebisa mungkin hindarilah menjual produk-produk yang ada brandnya. Kenapa? Rata-rata kalau reseller dan dropshipper itu kebanyakan menjual produk-produk yang non-brand atau tidak ada brand. Kalau misalnya ada brand, ya it's okay lah kalau misalnya emang kalian mendapatkan harga khusus sebagai reseller atau dropshipper. Tapi kalau misalnya nggak ada harga khusus, hindari yang ada brand. Kenapa? Karena ya udah otomatis customer udah tahu lah kalau beli brand udah pasti ke official atau ke toko yang penjualannya udah banyak banget. Sedangkan buat kalian yang masih baru, ini bakal berat banget. Dan udah gitu, yang kedua adalah ketika kalian sebagai dropshipper dan reseller kalian tidak menjual brand, otomatis kalian bebas untuk mengupload produk apapun. Nah, karena bebas mengupload produk apapun, sudah pasti kalian ini harus up to date untuk menemukan produk-produk yang lagi hype. Karena gini, belum tentu teman-teman melihat produk yang terjualnya ribuan atau puluhan ribu pieces itu masih laku di bulan ini atau di hari ini. Mungkin penjualannya udah loyo. Nah, itu bisa sampai ribuan atau puluhan ribu pieces adalah beberapa bulan yang lalu. Itu lagi kencang-kencangnya. Dan sekarang udah turun. Produknya udah downgrade atau udah downtrend. Sehingga kalian harus up to date untuk mencari produk baru yang mana nih yang ada potensial. Ya akan jadi laris manis di kemudian hari. Nah, produk itulah yang teman-teman harus cari. So, sebagai dropshipper dan reseller, kalian harus benar-benar gercep dan up to date mengenai produk-produk tersebut. Kalau misalnya produk tersebut kalian bisa dapetin, itu bakal gila banget. Trafficnya bakal ke kalian, tanpa kalian iklanin bisa ke kalian. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena sampai di detik ini, gue masih mendapatkan produk tersebut dan produk tersebut bisa datengin gue traffic dan dapetin omset dan quantity order yang lumayan banget dari produk-produk yang up to date tersebut. Tapi jangan sampai kalau misalnya kalian melihat produk up to date tersebut misalnya kategori fashion atau baju, tapi toko kalian tuh menjual aksesoris laptop atau komputer, kalian nekat untuk menjual baju juga. Jadi jangan. Sesuaikanlah dengan kategori produk jualan kalian. Kalau misalnya kalian jualan aksesoris komputer dan laptop, ya udah cari up to date yang elektronik atau masih sama lah untuk aksesoris komputer atau laptop. Jangan terlalu jauh juga guys. Jadi nanti ngaco. Oke guys, segitu aja tips dari gua. Itu adalah 3 tips yang bisa kalian gunakan untuk bisa tetap menjual produk walaupun ada toko yang jualnya udah ribuan atau puluhan ribu pieces. Jadi dalam artian bukan mengalahkan dalam sisi gua ngalahin seller tersebut ya, tapi kita tetap bisa menjual produk tersebut walaupun ada seller yang menjual. Itu adalah 3 tips dari gua. Untuk tips-tips lainnya, strategi dan sebagainya, kalian bisa nonton video-video gua yang lain karena udah banyak banget gua membahas mengenai jualan online. Kalian bisa tonton, jangan males, jangan cuma nonton video ini doang. Dan terima kasih sekali lagi yang udah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau misalnya kalian bertanya, akan gue balas lewat komen. Kalau misalnya gak bisa gue jawab lewat komen, gue akan buatin videonya khusus untuk pertanyaan kalian. Dan jangan lupa untuk join grup Telegram gue, linknya di deskripsi. Dan yang mau beli digital course gue atau kelas online gue bisa ke desti.store/riogande. Di situ udah banyak sekali digital course gue, tapi berbayar guys. Dan satu lagi, untuk mengetahui informasi webinar berbayar atau kelas offline berbayar gue, bisa kunjungi ke nomor ini. Nomor ini ya. Jadi untuk dapat informasi mengenai kelas-kelas berbayar, kelas offline, karena jujur gue jarang buka kelas, jadi kalau misalnya sekalinya gue buka, gue berharap teman-teman bisa join. Jadi bisa WA ke nomor tersebut untuk registrasi. Setidaknya nanti ketika ada kelas offline, kalian akan mendapatkan informasi duluan dibandingkan yang lain, dan biar kalian gak ketinggalan juga. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menambah wawasan kalian dan mendapatkan insight baru. Rio Gandhi, peace out.